Oke, halo semuanya, selamat siang. Jadi, kami dari Pancasila PPL kelompok 6 ingin memberikan sedikit pengetahuan tentang bahaya dari membuang sampah secara sembarangan. Dari kelompok 6 ada Dava, Ivana, saya sendiri, Bella, Malika, Faisal, dan juga Bobby. Nah, sebelum kita masuk ke bahan diskusi kita hari ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan nama kelompok kita terlebih dahulu. Jadi nama kelompok kita adalah Ekologika. Alasan kami memilih nama ini adalah kami ingin membangun kesadaran lingkungan kepada orang-orang di sekitar kami melalui logika yang berbasis fakta. Oke, jadi di diskusi hari ini akan terdapat banyak topik yang akan kita bahas, seperti dampak dari membuang sampah sembarangan dan langkah-langkah apa yang perlu kita perhatikan sebelum kita membuang sampah. Langsung saja kepada topik yang pertama. Nah, pastinya kita familiar dong, dampak dari membuang sampah sembarangan itu apa? Terutama bagi flora, fauna, bumi, dan manusia. Jika kita membuang sampah secara sembarangan, tempat hidup flora dan fauna yang ada di sekitar kita bisa tercemar dan rusak, sehingga bisa mengakibatkan kepunahan. Lalu, untuk bumi, pencemaran air, tanah, udara, serta ketidakseimbangan lingkungan juga pasti akan terjadi jika kita selalu membuang sampah sembarangan. Gitu. Nah, terpenting lagi, untuk manusia, untuk kita sendiri, membuang sampah sembarangan itu bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Selain itu, bencana alam seperti banjir juga bisa terjadi jika sampah-sampah dibuang secara sembarangan. Nah, oleh karena itu, membuang sampah sembarangan itu juga termasuk pelanggaran, bentuk pelanggaran dari sila Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kita membuang sampah sembarangan, kita sudah tidak menghargai sesama kita. Kita tidak menghargai orang-orang yang hidup di sekitar kita. Kita juga merugikan kepentingan-kepentingan umum. Oleh karena itu, dengan membuang sampah sembarangan, kita juga telah menyelewengkan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harusnya kita lakukan sebagai rakyat Indonesia. Karena jika kita membuang sampah sembarangan, kita tidak menghargai hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan hidup yang nyaman, bersih, dan sehat seperti itu. Kita juga melanggar kewajiban kita untuk selalu membuat orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita nyaman dan bersih. Terdapat 3 macam langkah yang perlu diperhatikan untuk membuang sampah, sebelum kita membuang sampah. Yang pertama itu kita harus mengenali jenis sampah tentunya. Terdapat 3 jenis sampah yang sudah kita ketahui, yaitu organik, anorganik, dan B3. Sampah organik itu biasanya dibuang ke tempat sampah yang berwarna hijau. Lalu kalau sampah anorganik, warna kuning. Sampah organik itu sampah yang bisa didaur ulang, seperti itu. Begitu juga dengan sampah anorganik dan B3. Sampah B3 merupakan sampah yang sudah dikategorikan berbahaya. Karena sampah B3 itu terdiri dari bahan berbahaya yang terkadang juga beracun, seperti alat elektronik dan lain-lain. Seperti itu. Nah, setelah kita mengenali jenis sampah, kita juga harus tahu cara mengelompokkan sampah. Kita harus memilah-milah sampah sesuai dengan jenisnya masing-masing, supaya nanti mudah untuk didaur ulang. Seperti itu. Untuk langkah terakhir, kita harus menyalurkan sampah berdasarkan jenisnya. Seperti sampah organik, kita bisa membuatnya menjadi pupuk kompos. Lalu untuk sampah anorganik, kita bisa mendaur ulang. Dan untuk sampah B3 mungkin bisa langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Seperti itu. Nah, ini ada salah satu quote yang menurut saya menarik dari Versa Bersari, yang berbunyi, kebaikan pada alam bisa dilakukan dengan hal yang paling sederhana. Jangan buang sampah sembarangan misalnya. Terlepas dari ada yang melihat ataupun tidak. Jadi seperti itu teman-teman. Kita sebagai manusia itu harus sadar kalau kita tuh
di bumi tidak hidup sendiri. Kita juga harus memikirkan orang-orang, tidak hanya orang-orang, hewan, dan juga tumbuhan yang hidup di sekitar kita. Oleh karena itu, jangan membuang sampah sembarangan. Terima kasih. Halo, nama saya Dava Rehan. Pertama, mari kita simak fakta-faktanya. Menurut Royal Statistical Society Britania Raya, 91% sampah plastik tidak didaur ulang. Plastik memerlukan 400 tahun untuk didegradasikan. Prediksi ilmuwan yang dikutip oleh National Geographic adalah lautan akan mempunyai jumlah sampah yang setara dengan jumlah ikan di laut. Menurut Science Advances, ada sekitar 6,3 miliar metrik ton sampah plastik di bumi ini. Dari sampah plastik itu, 79% ada di tempat pembuangan sampah atau dibuang sembarangan. Menurut Hampton.gov, 11 miliar dolar digunakan oleh Amerika Serikat untuk membersihkan lingkungan mereka dari sampah. Pembuangan sampah sembarangan adalah salah satu masalah besar yang dihadapi oleh negara ini. Kita sudah sering melihat sampah plastik yang dibuang sembarangan di jalanan kita. Ini akan membuat berbagai masalah, seperti polusi, membuat banjir, dan membuat warga-warga menjadi tidak nyaman. Namun yang lebih mengerikan adalah betapa banyaknya sampah-sampah itu dibuang ke laut. Karena itu akan merusak ekosistem laut. Dan seperti yang kita lihat tadi, pemerintah kita bisa saja menggunakan uang yang sangat banyak hanya untuk membersihkan sampah. Ini berarti mengurangi uang yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial yang lain. Kita bisa menghadapi masalah ini dengan mendaur ulang sampah yang kita miliki. Misalkan, kita bisa menggunakan botol air menjadi pot bunga. Selain itu, kita juga bisa membuang sampah pada tempatnya. Atau, lebih baiknya, kita bisa mengurangi sampah plastik kita dengan menggunakan sedotan kertas atau kantong kertas. Dikutip dari Global Sharing Issues Google Sites, sebanyak 75% penduduk yang ada di dunia ini mengakui bahwa mereka telah membuang sampah secara sembarangan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dan di Indonesia sendiri, kesadaran akan membuang sampah pada tempatnya masih terbilang minim. Dan dapat kita lihat di beberapa perkampungan kecil, di tepian kota-kota besar, di tepi pantai, di lautan, dan di sungai. Nah, sampah yang dibuang di sungai ini akan mengalami dua kejadian. Yang pertama itu menyumbat arus sungai yang akan mengakibatkan banjir, dan yang kedua yaitu mengikuti arus sungai dan sampai ke lautan. Dikarenakan kebanyakan sampah yang kita buang itu terbuat dari plastik, dan plastik yang aslinya warnanya transparan, apabila dicelupkan ke dalam air, tampaknya akan seperti ini. Dan hasil dari plastik-plastik yang mengambang di lautan akan tampak seperti ini. Yang pertama itu dapat kita lihat seekor penyu yang biasanya memangsa ubur-ubur, kepiting dan udang dan lain-lain, melihat plastik sebagai makanan. Dikarenakan plastik memiliki warna yang sama seperti ubur-ubur, makanya penyu itu tersebut memakan plastik dan akhirnya berujung dengan penyumbatan pencernaan dan akhirnya kematian. Dan selanjutnya kita lihat di sini dampak dari sampah plastik kepada terumbu karang. Terumbu karang yang awalnya berwarna kuning, coklat, merah, perlahan-lahan mengalami pemutihan atau bleaching. Nah, kerang yang mengalami pemutihan atau bleaching ini lambat laun akan menginfeksi kerang-kerang yang berada di sekitarnya, dan ujung-ujungnya terumbu karang itu pun mati dan mengakibatkan hilangnya habitat dari ikan-ikan karang seperti hiu karang dan gurita. Selanjutnya di sini dapat kita lihat hasil bedah dari ikan-ikan kecil yang tinggal di terumbu karang yang biasanya makanan sehari-harinya itu didapat dari terumbu karang. Setelah dibedah, dapat kita lihat bahwa terdapat sampah-sampah plastik di dalam sistem pencernaan ikan tersebut. Nah, sampah plastik yang dibuang ke lautan ini bukan cuma berdampak kepada ekosistem laut, tetapi juga ekosistem darat. Seperti yang kita ketahui bahwa ikan-ikan kecil seperti ini biasanya adalah makanan sehari-hari dari elang laut. Dikarenakan ikan-ikan kecil tersebut sudah memakan plastik dan sistem pencernaannya itu sudah dipenuhi dengan plastik, secara tidak langsung burung-burung seperti elang laut tersebut akan memakan plastik itu juga. Dan terus gimana sih cara kita buat agar sampah plastik ini tidak mencemari lingkungan itu, tapi berdampak positif bagi kita. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama, kita dapat mengolah sampah plastik itu menjadi beberapa barang yang bisa kita pakai.
seperti payung dari plastik, tas dari plastik, dompet dari plastik, dan sebagainya. Cara pembuatannya pun sederhana, hanya memerlukan sampah-sampah plastik uh, uh, yang berada di tempat sampah, kemudian dibakar satu sama lain, dan dirajut kemudian menjadi tas. Dan kemudian selanjutnya kita bisa lihat di sini, botol-botol bekas dijadikan sebagai pot bunga yang bisa mempercantik rumah kita. Ini tuh dibuat agar rumah kita yang relatif memiliki tempat yang kecil atau lahan yang kecil, dikarenakan sampah plastik itu sangat mudah sekali diletakkan di tempat-tempat yang sempit. Nah, botol plastik ini sangat direkomendasikan oleh orang-orang yang membuatnya. Nah, selanjutnya botol plastik yang dijadikan sebagai lampu LED darurat. Ini tuh sudah direalisasikan oleh orang-orang di Filipina. Cara membuatnya pun termasuk mudah, dan energi yang diperlukan pun cuma energi matahari. Caranya itu dicampurkan air putih, kemudian diberikan sedikit pemutih pakaian, dan kemudian diaduk, dimasukkan ke dalam botol, dan botol tersebut diletakkan di atap rumah. Baik, sekian, terima kasih. Halo semuanya, nama saya Bella Gabriel dari kelompok Ekologika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman sekelompok saya dengan membahas lebih lanjut tentang limbah plastik. Saya akan membagi presentasi ini menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah limbah plastik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi limbah plastik. Yang kedua adalah penyebabnya. Yang ketiga, solusi yang diberikan. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Apa itu polusi plastik? Polusi plastik adalah akumulasi dari produk plastik yang ada di lingkungan yang berdampak buruk terhadap satwa liar, habitat satwa liar, dan manusia. Kenapa sampah plastik disebut-sebut sebagai sampah yang paling merugikan bagi manusia? Karena plastik bukan berasal dari senyawa biologis. Plastik memiliki sifat sulit terdegradasi atau non-biodegradable. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun hingga dapat terdekomposisi atau terurai dengan sempurna. Sampah kantong plastik dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara. Proses yang memakan waktu cukup lama dan juga penggunaan berbagai jenis kebutuhan manusia terhadap plastik juga menjadi salah satu faktor pendorong polusi plastik. Selama ini sampah plastik sudah menjadi masalah besar bagi sebagian negara yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Jadi, seberapa bermasalah kondisi plastik di Indonesia? Ternyata, di Indonesia jumlah sampah plastik mencapai 175.000 ton per hari atau 0,7 kg per orang, atau sekitar 60 juta ton per tahun. Wow, jumlah yang banyak sekali kan? Bagian kedua, dampak dan penyebab. Sampah plastik dapat mencemari udara, air, dan tanah. Bagaimana plastik dapat mencemari udara? Pembakaran limbah plastik yang tidak sempurna menghasilkan gas beracun. Gas beracun itu jika terhirup oleh manusia atau makhluk hidup lainnya, maka akan berdampak buruk bagi kesehatannya mereka. Yang kedua, air. Zat kimia di plastik mempengaruhi kebersihan air. Yang ketiga, tanah. Bagaimana plastik dapat mempengaruhi kesehatan tanah? Plastik mengganggu jalur air. Dan juga racun-racun dari partikel plastik akan membunuh hewan-hewan pengurai yang ada di dalam tanah. Dapat kita lihat dari grafik yang diberikan bahwa botol plastik memerlukan waktu 450 tahun untuk terurai secara alami dan sempurna. Jadi kita bisa melihat bahwa penggunaan plastik yang secara eksesif atau secara berlebihan dapat membuat lingkungan ekosistem kita menjadi tidak seimbang. Lalu bagaimana pencemaran plastik ini terjadi? Penyebab pencemaran plastik ini dimulai dari kita ataupun masyarakat karena banyak dijumpai semua barang-barang rumah tangga menggunakan bahan plastik. Jadi kita dapat menemukan bahan plastik hampir di semua produk. Yang ketiga adalah bagian solusi. Jadi bagaimana kita dapat menghadapi ancaman-ancaman polusi plastik di ekosistem kita? Solusinya adalah program 3R. 3R atau reuse, reduce,
dan recycle, sampai sekarang masih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah dengan berbagai permasalahannya. Penerapan sistem 3R atau reuse, reduce, dan recycle menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah di samping mengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik, seperti PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Mengelola sampah dengan sistem 3R, reuse, reduce, dan recycle, dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan tanpa biaya. Yang dibutuhkan hanya sedikit waktu dan kepedulian kita. Ini adalah contoh bagaimana kita bisa menerapkan konsep 3R, yaitu reuse. Yang pertama, pilihlah wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Yang kedua, gunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya, seperti botol atau dan lainnya. Yang ketiga, gunakan alat-alat penyimpanan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Yang keempat, gunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis. Bagaimana kita dapat menerapkan reduce dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, pilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Ini adalah konsep pertama dari reuse, reduce, dan recycle. Yang kedua, hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Yang ketiga, gunakan produk yang dapat diisi ulang, refill, misalnya alat tulis yang bisa diisi ulang kembali, atau botol sabun yang dapat diisi ulang kembali. Yang keempat, kurangi penggunaan bahan sekali pakai. Langkah terakhir dari gerakan 3R adalah reduce. Yang pertama harus kita lakukan, atau contohnya adalah olah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Yang kedua, lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Yang ketiga, lakukan pengolahan sampah non-organik menjadi barang yang bermanfaat. Kesimpulan, sebagai generasi penerus, kita tidak boleh membiarkan pencemaran terhadap lingkungan terus-terusan terjadi. Keseimbangan dan kebersihan lingkungan sangat memerlukan kesadaran dari diri masing-masing. Mari kita buat perubahan agar generasi di masa mendatang dapat menikmati keindahan alam dan terhindar dari potensi berbagai macam penyakit. Presentasi ini akan saya akhiri dengan quotes oleh Stephen R. Covey yang berkata, "Be a part of the solution, not part of the pollution," yang artinya, jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Sekian dari saya, terima kasih. Sampah di Indonesia. Menurut katadata.co.id, pada artikel menuju Indonesia peduli sampah, 64 juta ton sampah dihasilkan setiap tahunnya. Dan dinyatakan data dari Sustainable Waste Indonesia pada tahun 2017, hanya 7% dari sampah yang didaur ulangkan. Dan 69% dari sampah yang tersisa memenuhi di tempat pembuangan akhir atau TPA. Dan 24% lainnya terbuang sembarangan yang mencemari lingkungan atau bisa dinamakan illegal dumping. Dan karena itu kita harus tahu manfaat membuang sampah pada tempatnya. Karena membuang sampah pada tempatnya itu bisa mencegah banjir. Dan karena sering terjadi musim hujan di Indonesia, agar sangat membantu untuk kita tidak membuang sampah agar tidak terjadinya banjir. Dan membuang sampah pada tempat itu juga menjaga kebersihan, karena jika kita tidak membuang sampah pada tempatnya, akan mengotori lingkungan di sekitar yang akan menghasilkan penyakit-penyakit baru yang bisa menginfeksikan orang-orang. Dan membuang sampah pada tempatnya pun juga mencegah bau tidak sedap. Dengan sampah mengeluarkan bau tidak sedap, akan mengganggu di sekitar Anda dan juga kenyamanan Anda. Dan selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya pun juga menjaga lingkungan. Karena itu, kita harus lebih sering membuang sampah pada tempatnya. Dan untuk terakhir, memudahkan daur ulang sampah. Karena itu bisa
membantu untuk dibuat menjadi produk-produk yang lainnya. Dan marilah kita membuang sampah pada tempatnya agar bisa menjaga lingkungan lebih baik lagi. Terima kasih.